Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Atlet bulu tangkis Markis Kido asal Jakarta, 36 tahun itu, meninggal dunia saat tengah bermain di Gor Petrolin Alam Sutera, Tangerang. Atlet meninggal saat berlatih dan bertanding. Atlet WW Wita diakui dunia sebagai tendangan mematikan. Viralnya tendangan maut WW Wita setiap berlaga dalam ajang pencak silat antar dunia membuatnya dikenal dengan julukan tendangan mematikan. WW Wita selalu dapat tendang mundur setiap lawannya. Bahkan dalam ajang Asian Games 2018 lalu, WW Wita menjadi salah satu atlet penyumbang emas. Tapi tahukah Anda, di balik kesuksesan WW Wita di atas panggung pertandingan, rupanya ada beberapa atlet Indonesia maupun mancanegara yang gagal dalam bertanding. Bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena ajal lebih dulu menjemputnya. Bahkan ada di antara mereka pulang hanya tinggal nama. Bukan hanya itu, tak jarang dari mereka tewas mengenaskan sesaat sebelum bertanding atau berlatih. Biasanya hal ini kerap terjadi pada atlet olahraga ekstrim. Siapa sajakah mereka? Berikut kami telah rangkum dalam Atlet Meninggal Saat Berlatih dan Bertanding versi Celeb on News Viral. Simiso Buthelezi cedera otak di ring tinju. Jumat 5 Juni 2022 silam menjadi tragedi buat petinju Simiso Buthelezi, petinju kelas ringan asal Afrika Selatan. Di pertandingan yang digelar di Durban itu, Simiso sebenarnya terlihat cukup perkasa di atas ring. Bahkan di ronde ke-10, Simiso bisa membuat lawannya, Sipe Sile Mentungwa, terjungkal di sudut ring. Tapi justru dari sinilah mimpi buruk datang. Ketika Mentungwa berhasil bangkit lagi, Simiso malahan tidak fokus. Pukulannya ngawur, begitupun arah langkahnya. Wasit berinisiatif menghentikan pertarungan. Detik berikutnya makin miris, Simiso jatuh pingsan. Hingga secepatnya dilarikan ke rumah sakit di Durban, Afrika Selatan. Hasil diagnosa, petinju muda ini menderita cedera otak dan pendarahan di dalam. Dan setelah 2 hari mengalami koma, Simiso dinyatakan meninggal 7 Juni 2022. Petinju Heru Tito cedera kepala. Hampir serupa seperti yang dialami petinju Simiso Buthelezi. Heru Tito, petinju asal Indonesia, juga kalah di ronde ke-7 dari lawannya James Mokoginta yang digelar di Holy Wings Club SCBD, Jakarta 27 Februari lalu. Atlet yang memiliki nama asli Heru Purwanto itu akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 5 hari di Rumah Sakit Mitra Jakarta. Petinju asal Malang itu sempat mengalami kritis dan harus menggunakan alat bantu ventilator selama 5 hari. Heru Tito meninggal akibat pembengkakan otak. Atlet nasional ini sudah bertarung sebanyak 47 kali dengan rincian 29 kali menang dan 16 kali kalah, yang diantaranya 5 berakhir KO. Markis Kido meninggal saat bermain bulu tangkis. Atlet bulu tangkis Markis Kido asal Jakarta, 36 tahun itu, meninggal dunia saat tengah bermain di Gor Petrolin Alam Sutera, Tangerang, 14 Juni 2021 silam. Markis yang kala itu sedang bertanding secara mendadak, tiba-tiba saja terjatuh dan tidak sadarkan diri. Meskipun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, rupanya para medis menyatakan jika Markis sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Kolaps yang dialami Markis itu pun diduga karena terkena serangan jantung.
Semasa hidupnya, Markis Kido merupakan atlet kebanggaan Indonesia. Dirinya telah menyumbang sedikitnya 7 medali emas. Bukan hanya itu, Markis juga sempat memenangkan kejuaraan dunia 2007, Olimpiade Beijing 2008, dan SEA Games. Muhammad Taufan tewas gagal lakukan trik no handler. Atlet muda berusia 17 tahun, Muhammad Taufan Munggaran, meninggal saat mengikuti perlombaan Indonesia Open Export Champions 2015 lalu di Bandung. Atlet BMX itu mengalami cedera saat melakukan trik no handler atau melepas kedua tangan dengan stang berada di perut bak sedang terbang. Sayangnya Taufan gagal, sepedanya tidak mendarat dengan mulus. Hal ini pun membuatnya terjatuh hingga stang sepeda miliknya itu mengenai tepat di ulu hati. Sesaat pasca terjatuh, Taufan sempat berdiri beberapa detik, kemudian ambruk dan tak sadarkan diri. Nyawa Muhammad Taufan tak dapat diselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mitos larangan pernikahan. Baru-baru ini viral di jagat maya, seorang pengantin wanita melemparkan celana dalam miliknya ke atas genteng guna mengusir hujan. Pengantin berkebaya putih itu berusaha melemparkan celana dalam miliknya berkali-kali agar hujan yang turun sedari tadi berhenti dan berubah cuaca menjadi cerah. Aku nggak percaya sih soal itu ya. Lempar-lempar aja, mau itu terjadi atau enggak itu kan urusan nanti gitu kan ya, biar Tuhan yang menentukan. Tapi tahukah Anda, di balik viralnya tradisi atau kebiasaan masyarakat ini, rupanya masih banyak tradisi atau mitos-mitos yang masih masyarakat lakukan, khususnya mereka yang berdarah Jawa untuk pantang melanggar sejumlah larangan adat istiadat mereka. Karena mereka percaya jika hal tersebut tidak dilakukan, akan mendapatkan bala atau kesialan. Apa sajakah itu? Berikut ini kita telah rangkum sederet mitos-mitos seputar pernikahan yang masih dilakukan hingga kini. Versi Celeb On News Viral. Perhitungan weton atau tanggal baik. Weton atau kalender Jawa akhir-akhir ini menjadi familiar karena adat istiadat Jawa ini bertujuan untuk menentukan perhitungan hari baik atau kecocokan pasangan dalam pernikahan. Perhitungan weton ini dilihat dari hari, waktu atau jam, tanggal serta tahun kelahiran seseorang yang diperuntukkan ramalan tertentu. Dengan perhitungan weton inilah mereka akan mengetahui tingkat kecocokan pasangan tersebut saat membina rumah tangga. Apakah nantinya akan langgeng atau tidaknya, serta meramalkan bagaimana rezeki selama mereka melangsungkan pernikahan itu. Umumnya, mereka yang masih mempercayainya akan mengurungkan atau membatalkan pernikahan jika weton mereka mengisyaratkan tidak ketemu kecocokannya. Kalau bisa dapat tanggal baik, tanggal cantik, pas ya antara tanggal, bulan, dan tahunnya bisa kompak, ya itu berarti kamu bersyukur aja sih, harus disyukurin, dapat momen gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapat juga, itu juga nggak jaminan kok pernikahannya juga bebas dari masalah.